Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 8 SMP Muhammadiyah Pakem. Bertemu lagi dengan Pak Irfan pada kesempatan kali ini dan meneruskan apa yang menjadi pembahasan kita di pertemuan pertama, mata pelajaran kemuhammadiyahan. Kita akan masuk pada sesi ini dengan membahas apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Kita review materi sebelumnya. Kita sudah sampaikan bahwa di semester 2 ini kita akan mempelajari 3 topik atau 3 tema. Maka pada kesempatan yang pertama ini kita akan belajar topik atau tema yang pertama. Apa itu? Kita lihat bersama-sama. Ya, tema yang pertama adalah materi kelas 8, materi pertama, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Apa itu? Artinya Muhammadiyah sebagai organisasi persyarikatan yang berusaha untuk memperjuangkan agama Islam, mendakwahkan agama Islam, dan memperjuangkan agama Islam. Nah, sebagai organisasi yang memperjuangkan agama Islam, tentunya Muhammadiyah dapat atau dilihat memiliki ciri-ciri. Nah, karena Muhammadiyah dikatakan sebagai gerakan Islam, maka apa yang membuat Muhammadiyah disebut sebagai gerakan Islam? Maka kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, akan disampaikan oleh Muhammad Irfan Rahman, saya sendiri ya. Oke, nah ini ada 3 ciri setidaknya kenapa Muhammadiyah dikatakan sebagai gerakan Islam. Yang pertama adalah Muhammadiyah berusaha memurnikan ajaran Islam. Kenapa dimurnikan, Pak? Apakah ajaran Islam sudah tidak murni? Apakah ajaran Islam sudah kotor? Apakah ajaran Islam sudah terkontaminasi? Bukan, ajaran Islam tetap murni. Hanya dalam pelaksanaannya terkadang dicampur dengan ajaran yang bukan berasal dari agama Islam. Contohnya, satu, misalnya ketika ada dulu orang yang pengen rezekinya banyak, maka pergi ke tempat-tempat yang dirasa angker, misalnya di kuburan atau pohon beringin dan lain sebagainya. Ada juga yang meyakini bahwa kalau misalnya nanti ketiban atau tertimpa cicak yang jatuh, maka itu disebut sebagai pertanda sial. Ada lagi misalnya, kalau pengen punya kekuatan kekebalan, maka harus pakai jimat ini. Nah, maka itulah yang menjadi hal penyimpangan yang harus dimurnikan oleh Muhammadiyah. Maka dari itu, ciri-ciri gerakan Islam, kenapa Muhammadiyah disebut sebagai gerakan Islam? Karena Muhammadiyah berusaha, berupaya untuk memurnikan ajaran Islam dari praktek-praktek yang menyimpang. Contohnya adalah syirik. Syirik itu apa? Menduakan Allah, menyekutukan Allah, gitu ya. Kalau bahasa anak muda itu selingkuh. Nah, jadi kita nggak boleh seperti itu. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berupaya untuk mendalami ilmu pengetahuan. Rasulullah ketika menerima wahyu yang pertama diminta oleh malaikat Jibril untuk ikra, bacalah, membaca, bukan berkomentar, bukan like, bukan share, tapi membaca. Kenapa? Karena kita diminta untuk senantiasa mendalami ilmu-ilmu pengetahuan. Tidak hanya ilmu agama, tapi juga ilmu semesta, ilmu duniawi. Ya, matematika, IPA, IPS, PKN. Kalau agama ya ismuba, ada akidah akhlak, fikih, dan lain sebagainya. Maka kalian yang sekolah di Muhammadiyah, karena Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, berarti kalian sudah sekolah di sekolah yang dimiliki oleh gerakan Islam, yaitu Muhammadiyah. Maka kalian harus senantiasa semangat untuk menuntut ilmu di sini. Gak ada kata malas-malasan. Malas sekali 2 kali bolehlah, tapi selanjutnya jangan banyak malasnya. Yang ketiga, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Apa itu artinya? Amar itu ya menyeru, ma'ruf itu ya baik, nahi itu mencegah, munkar itu ya kejelekan. Jadi berusaha untuk melaksanakan kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang diharamkan atau yang dilarang. Contohnya apa? Kalau ajaran Islam, satu, misalnya diminta untuk sholat, ya sholat. Diminta untuk puasa, ya puasa. Diminta untuk haji, ya haji bagi yang mampu. Nah, munkar apa? Mencegah dari keburukan. Misal, ada temannya yang mau jahili temannya, dinasihati. Ada misalnya nemu orang mau buang sampah sembarangan, kita nasihati. Ada orang yang malas-malesan tidak mau sholat, ya kita ajak sholat pelan-pelan. Nah, maka itu yang dilakukan dengan
amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tidak hanya ngomong saja, tidak hanya ngajak, ayo sholat, kita harus sholat 5 waktu, kita harus tahajud, tapi tidak pernah tahajud. Nah, seperti itu. Jadi, di samping kita harus melaksanakan yang baik, kita juga harus mencegah dari yang buruk. Itulah ciri-ciri gerakan Islam. Karena Muhammadiyah memiliki 3 ciri ini, maka Muhammadiyah disebut sebagai gerakan Islam. Nah, apa itu gerakan Islam? Pak Irfan akan tambahkan ciri-ciri. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam tentu mempunyai dasar ajarannya. Jadi Muhammadiyah dalam berdakwah itu tidak sakarepe dhewe, sageleme dhewe, tapi juga ada dasarnya. Dasarnya dari mana, Pak? Karena Muhammadiyah adalah gerakan Islam, maka sumbernya adalah ini. Iya, yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran itu segala sesuatu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah, terdiri dari ayat-ayat dan terkumpul dalam surat-surat. Nah, kalau kita kenal Al-Quran sudah dicetak mushaf, sekarang juga ada HP. Maka kalau ada orang mengatakan, Pak, HP itu adalah setan gepeng, padahal di dalamnya ada Al-Qurannya. Ya, bukan seperti itu, tergantung sesuai dengan penggunaannya. Nah, yang kedua adalah as-sunnah. Apa itu as-sunnah? Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, bagaimana Rasul makan, bagaimana Rasul berperilaku, bagaimana Rasulullah bertutur kata, bagaimana Rasulullah berpakaian, itulah termasuk dalam sunnahnya. Maka dari hal yang Pak Irfan sampaikan, ajaran Islam yang diamalkan Muhammadiyah berasal dari Al-Quran atau berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, as-sunnah berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ajaran Islam yang diamalkan Muhammadiyah. Maka dari itu, tadi Muhammadiyah memiliki ciri memurnikan ajaran Islam. Yang tidak murni, yang tidak bersih, yang sudah tercampur, berusaha untuk dimurnikan oleh Muhammadiyah. Itu anak-anak semuanya, apa yang dapat Pak Irfan sampaikan di pertemuan kedua ini, karena tentunya waktunya terbatas dan ini disampaikan secara online, maka Pak Irfan berpesan agar bisa terus mengakses informasi pembelajaran yang bisa kalian dapatkan. Silakan untuk senantiasa subscribe bagi yang belum, yang sudah harus like postingan-postingan dari SMP Muhammadiyah Pakem, karena dengan begitu kita akan bersama-sama mengembangkan channel ini dan agar membangun SMP Muhammadiyah Pakem secara lebih baik lagi. Mungkin itu dari Pak Irfan. Kita hari ini temanya di dalam laut. Barangkali nanti kita akan ajak di tema yang lain, entah di Mesir atau di Paris atau di Arab. Kita akan saksikan bersama pada pertemuan berikutnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa komentar lewat Google Classroom atau juga lewat video YouTube. Terima kasih dari Pak Irfan, cukup sekian. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.